Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Baik, teman-teman mahasiswa, saudara-saudara mahasiswa, kita berjumpa lagi di dalam kuliah Manajemen Agribisnis Perkebunan, dan pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan keberlanjutan agribisnis perkebunan, ya. Jadi kita akan membahas bagaimana keberlanjutan agribisnis perkebunan. Saudara sekalian, tentu di dalam topik materi keberlanjutan agribisnis perkebunan ada materi yang sangat penting, ya, yang sangat penting, di mana materi itu adalah terkait bagaimana keberlanjutan agribisnis perkebunan. Kita tahu bahwa persoalan-persoalan agribisnis menjadi hal yang sangat krusial untuk saat ini, ya. Kemudian di dalam perkuliahan ini kita akan mengetahui bahwa sub CPNK-nya adalah kemampuan yang direncanakan adalah mahasiswa mampu memahami urgensi, konsep, dan prinsip terkait dengan agribisnis berkelanjutan, ya, dengan 4 topik yang akan kita bahas, ya, dengan juga terkait dengan waktu dan bobot penilaian. Nah, saudara sekalian, kita tahu bahwa bagaimana sih tujuan dalam topik mata kuliah ini adalah bagaimana kita mampu untuk mengidentifikasi sumber-sumber daya perusahaan dan bagaimana kita bisa mengetahui dalam menganalisa tentang regulasi bisnis perkebunan, ya. Dan kemudian kita mengidentifikasi skema dan tools keberlanjutan perkebunan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menyusun action plan, ya. Dan kita tahu aneka ragam bisnis perkebunan, berbagai macam komoditas, ya, yang ada di salah satu perusahaan. Ini misalnya dicontohkan perusahaan BUMN perkebunan, ya. Itu mempunyai kelapa sawit, kemudian karet, tebu, kakao, ya, dan kemudian juga kopi, ya, dan juga kakao edel dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita tahu bahwa kenapa sih di negara kita, ya, negara kita kan di Khatulistiwa begitu, ya, itu ada fenomena, ya, fenomena terkait dengan climate change, terkait juga dengan global warming yang Anda rasakan saat ini, ya, ada global warming. Dan nah, kenapa kita sehingga butuh keberlanjutan, gitu ya, butuh keberlanjutan, di mana keberlanjutan ini menjadi sangat-sangat penting di dalam konteks pembelajaran ini. Dan khusus di dalam bisnis perkebunan kita tahu bahwa keberlanjutan menjadi hal yang penting. Mengapa kita butuh keberlanjutan? Apa, di mana saja, dan kemudian kapan dan bagaimana langkah-langkahnya? Maka kita tahu bahwa konsep sustainability agribisnis, ya, ini dikembangkan dari berbagai macam teori dari Benton dan Jun, bahwa merupakan sebuah tanggung jawab. Poinnya di sini adalah tanggung jawab perusahaan, ya, perusahaan, gitu ya. Dan kemudian profitabilitas ini penting bagi perusahaan. Kemudian keberhasilan suatu sistem ini juga merupakan hal yang sangat penting. Kemudian konsep itu berkembang dari sustainability version dengan triple bottom line diperkenalkan oleh Elkington tahun 98, ya, di mana terjadi pengukuran kegiatan organisasi, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya yang seimbang. Kemudian version yang ketiga ini berkembang terus dengan true sustainability dengan penyempurnaan dari konsep triple bottom line. Nah, ini saudara-saudara, ya. Nah, kita tahu bahwa evaluasi pemanfaatan sumber daya alam ini dari waktu ke waktu mengalami berbagai macam perkembangan, ya, khususnya di konteks perusahaan, ya, dan juga peradaban. Nah, ini telah diteliti dari mulai tentang pertanian sampai kepada industrialisasi, sehingga kita butuh sustainability.
Baik, saudara sekalian, framework di dalam konteks sustainability ya, kita ada clean di dalam internal dan kemudian ada juga eksternal. Dan saat ini kita isunya adalah bagaimana pollution dan kemudian menuju clean of technology. Kemudian juga standarisasi produk yang kemudian produk itu akan semakin berkembang dan berkembang. Inilah yang kemudian framework ini akan kita akan kita pelajari dan kaji ada apa dan fenomena itu. Nah, kemudian di dalam perusahaan ataupun juga sumber daya ini mempunyai sumber daya. Oleh karenanya, kita harus benar-benar memappingkan sumber daya itu, yaitu adalah ada keterpaduan proses biologis, ya. Kemudian ada usaha meminimalkan dan ada juga usaha penerapan secara produktif. Nah, dalam konteks ini kita adalah berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya perusahaan agar tercapai sustainability business. Nah, kemudian di forum PBB telah menetapkan Sustainable Development Goals tahun 2030. Ya, di mana ini merupakan komitmen dunia bahwa pertama adalah no poverty, ya, tidak ada lagi kelaparan, kemudian good health and well-being, kehidupan yang lebih baik dengan pendidikan yang lebih baik, kemudian kesetaraan gender dan lain sebagainya. Inilah merupakan bagian dari komitmen dunia di dalam rangka mewujudkan sustainability. Nah, kemudian kita tahu bahwa di dalam filosofi pembangunan perkebunan atau pertanian yang berkelanjutan ini memang dari perspektif ekologi, ya. Kemudian juga kenapa? Karena pertanian itu sangat akrab dengan yang namanya fondasi dan penopang kegiatan hidup, ya. Jadi ini merupakan penting, ya. Dan ini konsep ini dicetuskan oleh Boyden tahun 92. Di mana di dalam konsep sustainability filosofinya adalah triple bottom line, ya, ada people, ya, planet dan juga profit gitu ya. Dan kita di dalam konteks mengusahakan usaha perkebunan, ya, secara people harus menguntungkan dan ramah terhadap aspek sosialnya, secara planet juga ramah terhadap lingkungan, dan secara profit juga harus meningkat keuntungannya dengan peningkatan profitabilitas yang tinggi. Nah, kemudian inilah perjalanan dari sustainability, dari mulai trend of agriculture, kemudian site specific farming, dan kemudian sustainable agriculture. Ini merupakan sebuah perjalanan, ya, dari zaman dulu kita fokus pada konservasi, ya, kemudian low input farming, ya, dan kemudian safety and health. Nah, ini adalah perjalanan. Kemudian site specific farming, di mana site specific farming ini sangat mengedepankan terintegrasi, dan kemudian sustainable agriculture ini keterpaduan dari aspek environment, social, dan juga prosperity. Nah, konsep ini selalu berkembang. Nah, apa sih sebetulnya elemennya? Kita harus ada pertumbuhan ekonomi, kemudian sosial, kemudian konservasi sumber daya alam, tata kelola good agricultural governance-nya yang harus baik. Nah, sehingga di dalam sistem ini kita harus bisa mengintegrasikan antara keberlanjutan dengan agribisnis perkebunannya. Bagaimana sustainability business ini manusia tentu tidak bisa menciptakan alam. Kita ditugaskan untuk mengelola alam, dan perkebunan itu sangat erat dengan yang namanya alam. Kemudian manusia diberikan kemampuan untuk memelihara perusahaan sebagai bagian pokok dan penggerak, dan kita harus bisa mensinergikan antara aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi untuk menghasilkan bisnis atau agribisnis yang sustain. Nah, tentu pemerintah kita telah mengatur bagaimana
tata kelola bisnis perkebunan ini yang sustain, khususnya pada komoditas-komoditas strategis gitu ya. Dan ini juga searah atau sejalan dengan komitmen dunia yang tertuang dalam Sustainable Development Goals ya. Itu juga bagaimana keteraturan ini juga menjadi sebuah komitmen yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 ya, kemudian undang-undang terkait ya, kemudian peraturan presiden. Untuk komoditas kelapa sawit ini ada undang-undang, kemudian ada aturan yang terkait dengan RSPO, kemudian ISCC ya, dan juga peraturan presiden terkait dengan ISPO ya, dan juga peraturan Menteri Pertanian. Terkait dengan komoditas tebu juga ada di samping ada UUCK ya, Undang-Undang Perkebunan, kemudian juga ada peraturan pemerintah yang terkait dengan gula, rafinasi dan peraturan menteri. Kopi, teh, dan kakao juga sama, ini komoditas-komoditas internasional, ya begitu juga dengan karet. Kenapa komoditas perkebunan ini penting untuk mengarah ke sustainability? Karena komoditas ini sebagian besar adalah untuk diekspor gitu ya. Nah, ini adalah standarisasinya. Ada standarisasi penilaian kesesuaian bidang dari aspek ini, dan juga ini juga ditentukan oleh Badan Akreditasi Nasional. Nah, kemudian yang kedua, skema tools keberlanjutan bisnis perkebunan. Kita tahu bahwa isu-isu perkebunan kelapa sawit di mana terjadi pembakaran hutan, isu ketenaga kerjaan, kemudian juga isu biodiversity yang punah, kemudian juga isu climate change. Ini adalah isu-isu sensitif yang oleh masyarakat dunia di perkebunan kelapa sawit ini diperhatikan ya. Jadi karena komoditas kita adalah komoditas ekspor. Kita tahu bahwa kelapa sawit kita sangat besar, terluas dunia, 16,38 juta hektar, tentu terdiri atas perkebunan besar negara, ya 5%, dan paling banyak ini swasta, ya, dan kemudian perkebunan rakyat 41%. Dan kemudian ekspornya sangat tinggi, ya, kemudian juga pendapatan devisa negara, dan juga menyerap tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung ya, dan produk turunannya sangat-sangat banyak untuk produk palm oil. Nah, tentu di dalam sustainability di palm oil ini ada skema sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan. Ya, di situ ada RSPO. RSPO itu adalah Roundtable Sustainable Palm Oil, dan kemudian ISCC International Sustainable of Carbon Certification, dan Certification of Agriculture Network ya, ini bersifat voluntary ya, bersifat sukarela karena kepentingan bisnis. Kemudian di Indonesia ada yang juga bersifat mandatory sertifikasinya, ada Indonesian Sustainable Palm Oil dan ada Malaysian Sustainable Palm Oil. Ini bersifat wajib ya, saudara-saudara. Jadi apa sih sebetulnya tujuannya? Ya, tentu kita punya tujuan untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia, mendukung harga minyak yang terjangkau, mendukung kesejahteraan dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang penting. Nah, kemudian kita bicara ISPO. Indonesia telah menetapkan ISPO di tahun 2011 dengan Permentan nomor 19 tahun 2019, kemudian seiring berjalannya waktu disempurnakan dengan Permentan tahun 2015, kemudian 2020 dengan adanya peraturan presiden ya. Ini peraturan presidennya. Apa sih prinsip dan kriterianya? Yang pertama adalah untuk kepatuhan terhadap perundang-undangan, penerapan praktek yang baik, pengelolaan lingkungan hidup ya, kemudian tanggung jawab ketenaga kerjaan, dan juga tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta transparansi dan komitmen untuk menerapkan sustainability yang secara continuous improvement. Ini diwajibkan oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, baik perusahaan perkebunan maupun juga perkebunan rakyat begitu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan petani? Tadi kan kita bicara ini untuk perusahaan, ini untuk petani juga sama ya, tapi prinsip dan kriterianya lebih sedikit, hanya 5, kalau perusahaan 7 ya. Nah, ini ada mereka para petani pekebun ini juga harus patuh terhadap perundangan. Mereka juga harus menerapkan prinsip yang terbaik
mengelola lingkungan hidup, ada transparansi, serta peningkatan usaha secara berkelanjutan. Inilah pentingnya bagaimana pelaku usaha perkebunan, baik perusahaan perkebunan maupun perkebunan rakyat, khususnya kelapa sawit, karena kelapa sawit Indonesia ini merupakan komoditas terbesar, masyarakat yang mengkonsumsi ini sangat luar biasa banyak dengan turunan produksi atau produk-produk turunan yang cukup banyak. Ya, kemudian di dalam sertifikasi sustainability ini juga ada Roundtable Sustainable Palm Oil. Nah, ini diperkenalkan, ditetapkan sejak 2004. Kemudian prinsipnya bagaimana konteksnya ke high conservation value, ya, dan kemudian baik dari kebun maupun juga pabrik. Kemudian juga di aspek hilirnya juga disertifikasi dari refinery, trader, shipping, transportation, bulking station, dan sebagainya. From seed to customer ya ada, dan hierarkinya ini ada hukum internasional, hukum nasional, dan kemudian skema-skema keberlanjutan yang berstandar internasional. Apa sih sebetulnya? Nah, ini teman-teman harus tahu apa sih sebetulnya prinsip dan kriteria RSPO. Kita tahu bahwa RSPO ini ya terdiri membernya itu adalah banyak. Ada all palm growers ya, dari petani pelaku usaha, kemudian palm oil processors and traders, kemudian consumer good manufacturing, dan environment NGOs, social NGOs, bank, and retailers. Ada 7 prinsip gitu ya, bagaimana mewujudkan untuk transparansi dan kode etik bisnis yang oke ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dioperasikan usahanya secara legal dan menjunjung tinggi kebenaran. Yang ketiga adalah bagaimana optimize productivity. Yang keempat adalah respect community dan human right and deliver benefits. Dan juga yang kelima adalah bagaimana mensupport dan juga respect workers dan juga bagaimana konservasi lingkungan menjadi aspek yang penting. Saudara sekalian, kita tahu bahwa sistem sertifikasi ISPO ini disertifikasi. Ya, jadi ada lembaganya. Ya, perusahaan perkebunan yang akan memproduksi sawit ini harus melalui dikatakan sustain harus mengetahui melalui skema sertifikasi ya. Ini ada usaha budidaya, pengolahan ya dari mulai kebun, kemudian pabrik ya. Kemudian melalui lembaga sertifikasi, maka dia direview dari aspek perizinan, hak atas tanah dan sebagainya. Kemudian jika terpenuhi maka dia akan dilakukan prinsipnya sangat banyak gitu ya. Ada 7 prinsip dan indikatornya sampai 138. Nah, kemudian ini ya, kalau di RSPO juga sama saudara sekalian ya, dari mulai apa namanya? Ini buah ya sampai kepada market atau retail dan toko. Ini penting ya. Kemudian ada juga supply chain model, ini berbasis supply chain. Ketelusuran dari awal sampai dengan akhir, sampai ke direct consumer. Nah, itu ditelusur sampai dari mana ini berasal, gitu ya. Nah, kemudian untuk karet, ya, untuk karet juga sama, ya, jadi ada lingkungan fisik, ada lingkungan sosial, kemudian ada regulasi, dan kemudian produk itu sendiri. Nah, ini. Dan kemudian indikator keberlanjutan untuk tebu. Nah, ini juga ada aspek lingkungan fisik, ya, hampir sama. Ini ada emisi dan lain sebagainya. Aspek sosial ekonomi, ya, bagaimana dianalisis dari aspek biayanya, regulasi, produk dan sebagainya. Untuk kopi, teh, dan kakao juga sama, ya, dimensi fisik, ya, dimensi ekonomi, sosial, dan kesehatan. Nah, ini tentu kita tahu bahwa hubungan dalam konteks keberlanjutan ini sangat-sangat penting dan berkorelasi pada peningkatan produksi. Nah, itu tentu perlu dilakukan kajian dari survei, identifikasi, penyusunan program kerja, sampai kepada evaluasi. Nah, ini adalah contoh di dalam konteks sertifikasi kopi, teh, dan kakao. Ya, ini biasanya dari RA, ya, Rainforest Alliance, dan juga Ethical Partnership
dan juga berbagai macam model-model sertifikasi. Kemudian implementasi, ya ini cukup banyak ya, bagaimana generate competition ya dan lain sebagainya. Dan key performance indicator. Baik, saudara sekalian, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk membahas bagaimana key performance indicator di dalam sustainability perkebunan kelapa sawit. Kita lanjutkan, silakan kalau ada pertanyaan dan juga kita akan diskusikan secara bersama. Ya, baik, terima kasih, dipersilakan dan demikian paparan dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.